Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat pioner dimanapun Anda berada. Semangat pagi ya, dan selalu semangat tentunya untuk klik petir. Nah, karena apa? Karena sekarang ini kalau klik petir itu kemungkinannya dua ya. Yang pertama memulai penambangan, kemudian yang kedua itu mendapat slot KYC. Nah, jadi mudah-mudahan semuanya dapat slot KYC sebelum tanggal 28 Juni 2022 ini. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi berita terbaru dan berita-berita yang saya sampaikan bukan hanya cuap-cuap ya, tetapi memang harus ada sumber yang mungkin valid dan menggembirakan tentunya buat para pioner. Nah, jadi teman-teman ada sistem ya, yaitu Teen Time, Geografi, Kemanusiaan, Firework. Nah, ini sangat luar biasa sekali, dan ini ya adalah rencana yang semua itu berasal dari kita manusia, dan pasti kesuksesan dan kemudian keberhasilan itu pastinya dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti pepatah itu pernah sering kita dengar, dan ya kita yang berencana, Tuhan yang menentukan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, elemen temporal ya pada V ya yang dimiliki oleh V ya atau Phi. Nah, ini seiring dengan ya mungkin kemarin munculnya COVID-19 seperti itu ya di Tiongkok, kemudian mengganggu rantai pasokan, berdampak kuat pada pasar minyak dan pangan serta mendorong ekonomi global. Nah, jadi jelas sekali bahwa Forum Ekonomi Dunia ya yang kemarin Mei 22 itu dilakukan ya. Nah, kita jelasnya berada pada krisis. Tapi sebenarnya ini semuanya adalah peluang ya, atau peluang di mana mengawali dunia itu energi globalnya itu semakin meningkat. Nah, kemudian juga jelas sekali bahwa koin-koin pada waktu itu dalam kondisi naik ya, atau pump, atau mungkin luar biasa harganya. Nah, jadi jelas sekali ini adalah hal yang paling luar biasa pada fase-fase peningkatan itu. Nah, kemudian teman-teman jelas juga bahwa pada tanggal 3 Juni kemarin ya, Juni 2022, kemudian itu New York meluluskan tagihan untuk melarang penambangan Bitcoin. Nah, makanya Bitcoin hari ini jatuh banget gitu ya. Nah, jelas persyaratan KYC mencegah kejahatan oleh pemerintah. Binance dinamai oleh SEC pada 7 Juni 2022. Nah, jadi jelas sekali bahwa menjual ICO dianggap sebagai masalah keamanan. Binance dituduh menjual keamanan tanpa pendaftaran loss KYC. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi jelas bahwa Web3 ya, Web3 adalah teknologi terobosan umat. Nah, jadi Phi ya itu telah mengintegrasi teknologi blockchain dan melalui Phi browser yang adopsi oleh Phi browser dan protokol Phi. Nah, selain itu untuk pengembangan Web3, proyek-proyek besar yang ditujukan, tetapi belum ada proyek yang mampu melakukan karena kurangnya infrastruktur seperti node ya, seperti itu untuk melakukannya. Jadi calon yang sekarang itu hanyalah Phi ya. Phi sudah menciptakan banyak node-node baru ya, di Cina, di Vietnam, di Filipina, di Amerika, Malaysia dan lain sebagainya. Bahkan kita memang belum melihat di Indonesia, tetapi mereka itu sangat luar biasa sekali. Jadi jelas sekali proyek ini lahir itu menjadi fenomena terdesentralisasi ya buat kita semuanya, yang mana Phi akan dikerahkan sebagai mata uang sejati. Nah, nilai tukarnya itu nanti pasti stabil karena dia sejati lah, seperti itu. Nah, kemudian digunakan untuk bertukar barang dan layanan di seluruh dunia. Jadi personil Core Team atau Core Team Phi adalah bakat Amerika yang juga kemanusiaan, yang ini bisa dikatakan luar biasa sekali. Tidak ada yang lebih baik ya daripada Dr. Nicholas Kokalis pada pemrograman cryptocurrency dan pengetahuan tentang makroekonomi seperti itu. Jadi komunitas pioner ini sangat luar biasa sekali di 233 negara ya. 233 negara di seluruh dunia. Jadi Phi bukan kaleng-kaleng gitu ya.
Kalau seandainya di sebuah negara itu berhasil, maka kita akan berhasil. Kalau seandainya 233 negara itu satu negara yang tidak berhasil, mungkin itu hanya kesalahan dari ya mungkin pemerintah itu tidak membolehkannya seperti itu, atau mungkin tidak melegalkannya. Nah, tapi yakinlah bahwa PAI itu akan merangkum kepada semua negara. Jadi jelas nanti pertumbuhan masyarakat di dunia ya itu akan meningkat, apalagi masyarakat yang ada di Tiongkok ya, di China. Nah, itu mungkin karena separuhnya mereka akan lebih besar dan mereka akan memulainya. Jadi jelas sekali koin PAI mengatasi semua kekurangan BTC ya, yang ya mungkin lebih lama lingkungan lah kalau PAI ya. Kalau BTC mungkin ditambang ya, digali menggunakan sistem node yang menggunakan energi listrik yang sangat banyak sekali. Bahkan ya di El Salvador, nah itu negaranya krisis listrik karena memang mereka orang-orang Taiwan itu keluar dari negaranya kemudian menambang di El Salvador dan krisis listrik. Nah, jadi PAI ini lebih ramah lingkungan karena menggunakan sistem ya Android ataupun iOS. Nah, jadi ramah lingkungannya itu yang mungkin energinya rendah, KYC dan kemudian izin IML ya, sehingga akan sangat menguntungkan PAI untuk bergerak menuju mata uang kripto legal global dan menerima return dari pemerintah. Seperti itu teman-teman. Jadi jelas sekali PAI ini sebuah fenomena ya di cryptocurrency yang mana kedepannya ini akan berguna bagi 233 negara, bahkan lebih kalau misalnya nanti negara-negara lain sudah kepincut dengan nilai PAI ini. Ya, kita harapkan nilai PAI tidak akan rendah, tidak akan fluktuatif ke bawah, tetapi fluktuatif ke atas sesuai dengan kebutuhan bagi teman-teman ataupun komunitas yang ada di dunia tentunya. Oke teman-teman, PAI adalah cryptocurrency, PAI adalah barter, PAI adalah milik kita semuanya. Selamat malam dan semoga sukses buat sekalian.